Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Karya Yaman. Hari ini kegiatan saya adalah pemurnian benih sumber. Mungkin para penonton bertanya-tanya, apa sih pemurnian benih sumber itu? Nah, ini saya jelaskan nih sepintas ya. Benih sumber adalah sumber benih, dengan kata lain seperti itu. Nah, sumber benih itu akan dimurnikan kembali. Maksudnya gimana guys? Nah, maksudnya benih sumber atau sumber benih itu dicek kembali apakah masih layak sebagai sumber benih. Pohon induk itu masih layak sebagai sumber benih apa tidak lagi? Itu yang dicek pertama. Yang berikut, apakah dari semua pohon induk yang telah ditetapkan itu masih layak atau tidak? Atau jangan-jangan sudah ada yang mati? Nah, ini akan di cross check ke lapangan langsung guys. Nah, kira-kira sumber benih itu pentingnya apa guys? Nah, sumber benih adalah pohon di mana benih didapatkan lalu akan diadakan pembibitan. Nah, kalau seumpamanya pembibitan dibuat asal-asalan, kira-kira kelak nantinya seperti apa? Apalagi tanaman-tanaman tahunan yang kita tunggu bertahun-tahun lalu kita tidak lakukan evaluasi terhadap sumber benih. Nantinya bapak dan ibu yang menanam pala atau menanam cingke, hasilnya akan seperti apa? Ya bisa jadi bapak dan ibu sudah memelihara dengan bertahun-tahun lalu hasilnya tidak berbuah. Nah, itu manfaatnya daripada pengawasan sumber benih. Nah, kegiatan awal daripada pengawasan sumber, evaluasi sumber benih itu guys, kita meminta informasi dulu dari petani. Kita meminta informasi, kita mencatat data yang awal kita pegang itu masih sama nggak dengan data-data sekarang. Contoh, produksinya. Kalau produksi pala biasanya kan 3.000 sampai 4.000, bahkan ada yang sampai 6.000 per pohon per musim ya. Nah, apakah hasilnya masih tetap sama, meningkat atau malah turun? Itu data awal yang kita ambil. Lalu data yang berikut guys adalah memberikan nomor kembali, karena biasanya nomor yang kita berikan di pohon-pohon induk itu luntur karena termakan oleh waktu. Nah, nomor yang kemarin yang kita tandai itu akan diperjelas kembali, dipiloks kembali supaya tidak hilang jejak daripada nomor-nomor pohon induk. Berikut kita mengecek per pohon, setiap pohon induk yang ter-SK-kan, itu kita wawancarai ke petani apakah hasilnya tetap atau hasilnya malah turun atau malah ada tanda-tanda hama penyakit. Nah, untuk awalnya kita mengambil data produksi. Produksi tadi sudah paham ya.
meningkat enggak buahnya? Lalu apalagi guys, apakah seluruh pohon induk yang ditetapkan kemarin masih hidup semuanya atau malah sudah ada yang mati? Nah, kalau sudah mati seperti ini, itu berarti evaluasi pohon induk yang ditandai akan berkurang. Kita wawancari ke petani, apa penyebab matinya, apa sudah tua atau malah terserang hama dan penyakit. Inilah manfaat daripada pengawasan sumber benih. Kegiatan selanjutnya apa guys? Kita mengambil sampel-sampel buah, kita timbang kembali. Kita timbang kembali apakah masih sama dengan berat buah yang kemarin. Ini contohnya di cingke ya. Sama halnya juga dengan pala. Pala juga seperti itu, kita timbang kembali masih sama enggak? Per butirnya itu berapa gram? Lalu untuk mencapai 1 kilogram itu masih tetap sama enggak dengan butir-butir yang sebelumnya penilaian. Nah guys, sampai begini kita mengawasi terhadap benih, pohon induknya, buahnya seperti apa, lalu kita timbang kembali. Inilah kegiatan-kegiatan kita ya. Hal sedetail seperti ini juga berlaku di tanaman pala. Kita ambil sampelnya, kita timbang fulinya, kita timbang bijinya, apakah masih sama dengan yang kemarin-kemarin atau malah dia turun. Nah, setelah menempuh perjalanan panjang, kita mengecek pohon demi pohon induk yang ditandai. Lalu kita akan membuat kesimpulan bahwa pohon induk ini masih layak untuk dijadikan pohon induk dan dijadikan sebagai sumber benih. Kelak akan dilakukan penangkaran atau dibuat pembibitan, lalu akan dijual ke masyarakat halayak ramai. Oke guys, mungkin begitu dulu videonya. Saya akhiri, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Dan jangan lupa juga share ke sosial media kalian supaya orang lain bisa tahu apa yang Anda tahu. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.